Ya teman-teman, hari ini kita akan tukar pikiran untuk emiten ABMM ya. Udah keluar LK untuk kuartal 2 nya ya. Kita sekilas dulu ya. Untuk profitnya udah ya, tinggal saya bacain ini aja. Untuk Tiara Marga Trakindo 53%, pengendalinya. Terus ada Vale Valis VT Ltd pengendali 25,51%, masyarakat 15,298%. Artinya ini masyarakat sebenarnya tidak terlalu melebar di masyarakat ya, melebur di masyarakat sedikit, cenderung di bawah 20%, artinya yang dimiliki masyarakat sedikit ya. Terus untuk holding komposisinya, lokal masih menguasain. Lokal yang menguasain adalah perusahaan 53%. Terus foreign ada, kita lihat untuk 5 bulan foreign. Foreign kecenderungan keluar dikit ya, yang menguasain adalah bank ya. Maaf, perusahaan-perusahaan yang 29,97%. Untuk 31 Agustus, Septembernya belum update. Banyak yang masuk ya di emiten ini ya. Kita lihat insider. Insidernya masih belum ada updatean yang signifikan. Corporate action. Corporate actionnya mungkin masih sama ya. Ya, kita langsung ke ini aja ya, ke statistik aja. Statistik net income-nya udah masuk ya, kuartal 2-nya di 693 miliar. Artinya menurun ya dari net income-nya 1,2 triliun ke 693 miliar. Kita lihat revenue. Revenue juga menurunnya dari 5,6 ke 5,1. Artinya ada penurunan baik revenue-nya ataupun net income-nya. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Kita akan lihat PR rasionya masih under value banget. Mungkin di sini dilihat teman-teman, ketika penghasilannya menurun, net income-nya menurun ataupun revenue-nya menurun, mungkin nanti di kemudian hari suatu saat dia akan meningkat lagi gitu ya. Nah, itu mungkin kecenderungannya seperti itu. Suatu saat itu usaha itu tidak selamanya rugi dan tidak selamanya untung ya. Mungkin ketika rugi inilah kalau lihat perusahaannya profilnya baik dan memungkinkan untuk diinvestasikan, mumpung lagi perusahaannya kinerjanya lagi diperbaiki mungkin ya, untuk menunjang lebih baik ya, mungkin saatnya masuk seperti itu. Mungkin ya teman-teman, kalau pengikut Mr. L mungkin arahnya ke sana gitu. Nanti suatu saat nih perusahaan akan baik gitu ya, dan akan lebih baik lagi. Makanya ketika pendapatan bersihnya atau revenue menurun tapi lihat kinerja membaik, ya mungkin ini akan lebih baik lagi ke depannya, untuk ke depannya gitu ya. Untuk PRS-nya masih 4,01 ya. Kita lihat untuk PBB-nya 0,97, kurang terlalu murah, cuman karena ada dividen ini murah banget ya. Kalau ada dividen si PBB-nya di bawah 1 artinya murah. Biasanya kalau yang ada dividen itu dijualnya biasa di atas 1 gitu ya. Kita untuk lihat untuk harga bukunya 4.689, DR-nya 1,32. Mungkin ini karena bank bukan karena ini investasi ya. Karena investasi mungkin dari 1,3 wajar karena banyak titipan uang yang masuk ke emiten ini ya. Bukan hanya bank, istilahnya investasi, yang jualan investasi juga, yang kerjanya menginvestasikan sesuatu, istilahnya dana yang dari masyarakat ya, pasti lebih banyak hutang dari masyarakat gitu kan. ROE-nya bagus ya, 24,24%, artinya 12 lebih dari normalnya. Terus kita lihat cash-nya 2,5 triliun. Terus hutang jangka panjangnya bagus ya. Berarti kalau yang investasi bank itu kalau hutangnya banyak berarti bagus. Dia akan ngumpulin dana dari masyarakat. Oke, teman-teman, kita langsung ke balance sheet-nya kuartal 2-nya. Kuartal 2 2018. Oh, sebelum masuk nih teman-teman ya. Ini belum masuk teman-teman untuk kuartal 2-nya ya. Baru tahun 2023 nih teman-teman. Nggak usah ya. Kita akan hitung berdasarkan ini aja. Baik, kita langsung aja hitung ya. Kemarin dia sempat di oversold-nya ya di 4.700. Cuman kalau ini kan untuk jangka panjang ya, kita ngambil aja untuk 5 tahunan. Untuk 5 tahunan juga masih oversold, artinya ini sebenarnya udah over ya. Udah istilahnya udah di overnya nih, selama 10 tahun ini udah di overnya ya. Jadi udah di harga mahalnya ini sebenarnya berdasarkan Bunda Cat. Tapi kita akan hitung ya berdasarkan hitung-hitungan. Ini ada PR rasionya itu tengah-tengahnya itu 2.68. 2.68.
68 dikali kita butuh EPS-nya 113683. 1136.83. Nah, jadi berdasarkan PR rasio aja hanya 3046 ya. Kalau sekarang 4000 berarti sebenarnya ini lagi mahal teman-teman, segitu ya, lagi mahal ya. Walau pingin agak standarnya di 2700-an lah gitu ya. Kalau sini kan 4000 berarti lagi mahal sekarang itu posisinya teman-teman ya. Untuk 3 tahunan coba lihat. Baik secara 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahun tetap ini lagi di posisi overnya. Artinya kalau berdasarkan Punda Chart ini lagi di posisi jenuh beli ya, lagi di posisi jenuh beli. Makanya untuk saat ini ya istilahnya berdasarkan rumus per hanya 3000 gitu, harga wajar hanya 3000 ya. Nah, kita akan lihat lagi berdasarkan rumus untuk PBP ya. Saya belum catat PBP sini ya. PBP selama 3 tahunan. PBB tengahnya itu dari 1113 1.113 dikali kita butuh yang namanya harga buku 4689 titik 41 di harga 5.000-an ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan PBP di harga 5.000-an. Nah, ini juga udah menurun teman-teman ya untuk harga wajar. Kita lihat kita perbandingkan aja ya. Nah, kita di sini akan perbandingkan ya. Ini kuartal 2-nya ya. Kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus per itu kuartal 2-nya itu di 3046 ya. 3046 berdasarkan PBP 5299 sekarang tanggal 29 ya. Nah teman-teman, karena sekarang udah ada harga wajarnya, kalau berdasarkan rumus PR rasio ya sekarang lagi mahal ya, posisinya di 4.500. Tapi kalau kalian percaya dengan PBP 5.200-an ya, 5.300 lah gitu ya, bisa sampai ke bisa ke sini nih. Nah, 5.000 mana 5.300. Nah, bisa ke area sini ya 5.300. Kita lihat dicek di sini selama 3 tahun nyampe enggak ke 5.300. Berdasarkan PBP ya, PBP. Dulu PBP untuk 3 tahunan ya. PBP. Nah, teman-teman kalau berdasarkan rumus PBP itu untuk 3 tahunan ya bisa mencapai ke harga 5.300-an ya di sini nih. Ini kalau berdasarkan PBP itu ya kan tadi berdasarkan rumus per ya. Nah, kalau berdasarkan PBP kalau kita ngambil yang mahalnya yang masih di under value-nya, ini masih posisi tengah-tengah, belum posisi ke overnya. Tapi kalau berdasarkan rumus PR rasio ini berada di posisi dia hari ini itu per kemarin Jumat lagi di posisi overnya. Di sini juga saya lihat tidak ada si kepala merah untuk dijadikan sumber kenaikannya. Cuma di sini sebentar ya kemarin. Nah, teman-teman kalau ini kan udah berapa tahun ya? Pernah tertingginya itu coba lihat untuk 10 tahunan ya. Berarti tertingginya kemarin teman-teman selama 10 tahunan itu ya 4.800-an ya. Nah, berarti ini kemarin itu dalam posisi tertingginya teman-teman di sini. Jadi kalau beli sekarang ya dengan dikabarkan ya sekarang lagi mahal, sebenarnya lagi mahal gitu ya. Berdasarkan rumus PR rasio juga sih lagi mahal kecuali berdasarkan rumus PBP. Cuman rumus PBP juga yang termahal cuma 5.300 ya, 5.300 di sini ya. Apakah menyentuh pernah ke sana? Kan pernah menyentuh ke sini teman-teman. 5.000 ke sini nih ke over value, ke harga over value-nya. Tapi sekarang selama 10 tahun aja kemarin aja yang termahalnya kemarin harga kemarin ya.
waktu tahun berapa nih? Waktu tahun berapa ini? 2022 ya, 2022. Sebentar ya. Waktu tahun 2002 kan ini pernah menyentuh 5.600 shadownya. Cuma kalau tahun 2022 lihat di sini 2023 23 masih 23. Nah, udah 22 nih. Nah, di RSI teman-teman ya. Nah, di RSI nih. Habis 4.800 dia langsung diturunin ya. Nah, seperti teman. Jadi untuk ABMM itu terserah teman-teman ya mau percaya sama mana gitu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk sementara ini ya harga wajarnya hanya 3 ribuan gitu ya. Mungkin nanti kedepannya ketika untungnya gede mungkin harga wajarnya bisa menyentuh lebih tinggi lagi. Tapi berdasarkan rumus BBP ya ini masih murah, sebenarnya masih murah, hanya turun berapa poin aja ya. Mungkin akan menuju ke 5.000. Terus catatan dari saya teman-teman ini si bandar lokal pun Poren kemarin ngambil ya waktu tanggal 27. Apakah ini mau dikerjain aja gitu kan? Bisa jadi mau dikerjain sebentar mungkin ya, mungkin bisa ke arah 4.700 atau enggak menyentuh 5.300 bisa lah gitu ya. Ke harga over value-nya berdasarkan PBP ya. Mungkin akan menuju ke arah sana 5.300. Kita lihat untuk domestiknya siapa? Ada ZP ya. ZP masuk, PD, CP ini broker besar juga aja. AK, CC untuk porennya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ABMM sekarang harga bukunya harga wajarnya hanya 3.046 berdasarkan PR rasio, tapi berdasarkan PBP masih di 5.300-an. Artinya kalau kalian percaya dengan rumus PE ya, ini sekarang lagi mahal juga. Mahal hampir 1.500 poin ya. Cuman kalau kalian berdasarkan rumus PBP ini masih agak lumayan ke 5.300-an ya, sekitar 800 poin lagi. Ini juga pernah kemarin waktu tanggal berapa nih? 29 pernah menyentuh ke 5.700 tuh kan, berarti ada kesempatan ke 5.300 ya. Cuman kalau saya lihat dari candle-candlenya, ini candlenya udah mulai candle downtrend ya, candle downtrend si kepala kembar udah downtrend, sekarang muka atas lagi ya. Dan catatan dari saya ini ada siapa namanya si Poren sama si bandar lokal udah mulai akumulasi lagi di harga ini ya. Kemarin yang naikin itu bandar lokal sama Poren. Ya mudah-mudahan bisa lah ke 5.300 atau lebihnya ke harga over value-nya. Oke, selanjutnya ada emiten CSRA ya, Cisadane Sawit Raya, makanan dan minuman syariah ya, ini syariah. Usahanya dalam bidang pertanian, perkebunan, buah kelapa sawit ya, kelapa sawit ya ini ya. Kita lihat untuk shareholdernya 38%, penggali sebagai direksi juga Sapta Sawit Lestari. Itu direksi. Perdan Sawit Lestari pengendali juga sebagai direksi juga. Sawit Inti Perkasa 4% sebagai pengendali juga. Ini masyarakatnya 20%, tidak terlalu lebar di masyarakat ya. Holding komposisinya ya, banyaknya ya lokal ya, cenderung porennya hampir tidak di bawah, kecil banget ya untuk porennya. Ini yang nguasain adalah 80% yaitu perusahaan. Poren yang nguasain adalah lain-lain ya. Ini di bawah 8%. Kita lihat untuk nomor shareholdernya banyak yang cabut ya, tanggal 30 April sampai Agustus. Untuk listingnya dia tahun 2020 sekitar 4 tahunan. IPO-nya 125, sekarang 615. Artinya kalau ya beli di harga IPO ya udah untungnya udah keren banget ya. Karena kita tidak tahu IPO itu seperti apa gitu ke depannya ya, kalau kita tidak lihat dari fundamentalnya sebenarnya. Untuk insidernya terlihat transaksi terakhir itu tahun 2021 posisinya pengambilan. Kita lihat corporate action. Untuk corporate action dividennya ada ya, 21, 22, 23, 23-nya nggak ada nih teman-teman ya, cuma 2024 aja 14,63 menurun. Tapi ini di tahun 2022 dua kali bagi dividen bagus ya 35, cuman tahun ini menurun ya. Stock split belum ada, RI belum ada ya. Kita lihat statistik. Kita lihat statistiknya adalah net income-nya
Kuarter 1 24 berbanding 22 artinya menurun. Kuarter 2 juga 26 ke 44. Nah, ini bagus meningkat teman-teman ya. Kuarter 2 untuk CSRA meningkat ya. Kita lihat revenue-nya dari 184 ke 191 artinya meningkat. Jadi kuarter 1 walaupun net income-nya menurun tapi secara pendapatan dia meningkat. Kuarter 2-nya dari 193 ke 243 artinya meningkat. Lihat PR ratio-nya 7,71 artinya ini murah ya. Tapi belum murah banget, cuma murah. 7 itu murah. Karena standarnya itu 10 ya. Jadi kalau di atas 10 mahal, kalau di bawah 10 murah ya. Terus untuk PBP-nya 109 ya wajar dia bagian dividen walaupun sedikit. Harga bukunya 561, DER-nya 0,69 artinya DER-nya ini lumayan agak setengahnya daripada ekuitas ya. ROE-nya 14,20 artinya bagus ya. Kalau ROE-nya jadi maaf, kalau ROE-nya di atas 10 bagus walaupun ya cuma 4% tapi lumayan lah. Oke, dividennya setara 2% ya. Cashnya ada 157 miliar. Terus ekuitasnya 1,1 triliun. Hutangnya 79, betul ya, ini setengahnya daripada ekuitasnya hutangnya. Kita langsung lihat ke balance sheet kuarter 2. Di tahun 2020 559 656 meningkat, 656 ke 939 meningkat, 939 ke 1,01 triliun meningkat, 1,01 ke 115 artinya meningkat juga ya. Jadi ini kualitasnya cenderung bagus dan meningkat, grow artinya ya. Terus PBP-nya 0,86, 0,90, 1,53, 194, 1,0. Jadi sekarang pernah dijual murah di tahun 2021 sama 2020 ya. Nah, pernah dijual mahal di tahun 2022 1,5, artinya bisa dikejar lah ke 1,53. Tapi akan lihat langsung berdasarkan pundacat bagaimana. Baik, berdasarkan pundacat ini dalam posisi dia di setengahnya, artinya murah, tidak agak mahal dikit. Jadi ini mungkin untuk standarnya nanti di harga 5.337-an ya. 5.030 mungkin itu di harga wajarnya berdasarkan pundacat, tapi kita akan hitung. Nah, ini sekarang lagi posisinya itu agak mahal, pernah dijual di oversold, artinya dia pernah dijual mahal banget atau jenuh belinya itu di angka 739. Kita lihat 5 tahunan. Nah, untuk ke 5 tahunan mungkin bisa menyentuh lagi ke harga 800-an ya, pernah menyentuh 800-nya berdasarkan PR ratio. Nah, ini pernah yang tertingginya itu di 893-an ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada kesempatan ke arah sana, sedangkan sekarang posisinya itu lagi lumayan gitu untungnya ya. Nah, berdasarkan hitung-hitungan kita langsung hitung aja. Ini bahas PR rasio tengah-tengah itu 6.13. 6.13 dikali EPS, kita lihat EPS-nya berapa? 7980. 79.80 ya. Sama dengan di 489. Jadi ini sebenarnya harga wajar itu cuma antara 489 berdasarkan rumus PR rasio ya. Artinya kalau sekarang dijual di berapa? Di 615, artinya lagi mahal teman-teman ya berdasarkan PR rasio. Nah, kita akan hitung lagi nih berdasarkan PBP ya. Kita akan hitung berdasarkan PBP. PBP-nya tengahnya itu 1.24. 1.24 dikali nilai buku. Nilai bukunya berapa ini? Nah, 56185. 561.85 sama dengan di harga 696. Artinya ini sedikit agak murah ya. Nah, kita akan tulis dulu di sini ya. Kita akan tulis untuk harga wajarnya, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman udah tahu ya. Sekarang itu harga wajarnya itu berdasarkan rumus PR itu 489. 489, oh masih di bawahnya. Di area mana nih? Nah, di area sinilah ya, di area sini nih, di area sini. Maka saya menurunkan ke 456 ya. Di sini ada gap. Terus berdasarkan PBP sekarang masih dalam posisi murah, tapi nggak terlalu murah gitu ya. Sedikit agak murah. Ya, 696 berarti ada daerah 700-an berarti ya daerah sini ya. Berarti kemarin itu oversold di sini ya. Makanya biarin aja ketika dia longsor. Maka teman-teman nanti kalau mau ngambil ya mungkin harus di bawah 489 ya berdasarkan rumus PR rasio. 489 berarti sekitar 400-an gitu. Soalnya pernah menyentuh harga 400 enggak? Tuh, pernah menyentuh 400 ya.
Artinya teman-teman kalau mau suka dengan emitennya, tunggu aja di bawah ini ya. Nah, di bawah harga 400-an, atau kalau 400-an lumayan lah, masih ada 89 poin untuk menuju harga wajarnya. Jadi sekarang, kemarin itu udah menyentuh harga wajarnya dan kemarin mereka udah jualan ya. Nah, tapi sekarang catatan dari saya, si Bandar Poren udah mulai ngambil lagi ya. Ada ngambil, belum ada pembuangan yang signifikan, cenderung dia ngambil ya. Nih. Jadi teman-teman kalau Polen lagi ngambil, biarin aja ya. Kadang-kadang dia mau ngambilnya sambil berjalan gitu ya. Karena mereka banyak duit. Nah, teman-teman nanti kalau mau ngambil CMA 10-nya mungkin udah di bawah, di atas, maaf, MA 10 udah di bawah candle, mungkin nanti bisa menjadikan emiten ini bisa ke atas lagi. Cuman saya pikir kalau kalian mau agak panjang dikit, sabar aja sampai dia melewati MA 200 ya, untuk menemukan harga titik di murahnya ya, di 456 atau enggak di bawah di 400 aja, enggak 430, 412 ya, mungkin itu bisa menjadi watchlist kalian nanti mungkin untuk pengambilan di CSRA ini. Karena untuk saat ini si CSRA ini sedikit agak mahal, sedikit agak murah dari rumus PBP, dan agak lumayan mahal berdasarkan rumus PR rasio. Nah, teman-teman terserah teman-teman ya. Saya kembangkan lagi teman-teman. Baik, nanti mungkin setelah habis ini kita akan bahas lagi beberapa emiten yang LK2-nya udah mulai keluar. Maaf, bukan LK2 mau keluar, dia belum saya hitung untuk harga wajarnya. Sekian dulu dan ciao.